Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, kenapa Suzuki Swift yang dulu cukup populer di Indonesia sekarang malah menghilang dari showroom? Padahal di beberapa negara seperti Jepang dan India, Suzuki Swift justru masih diproduksi bahkan sudah hadir dalam generasi terbaru. Lalu, kenapa Indonesia justru tidak kebagian? Apakah karena mobilnya gagal? Atau ada alasan lain yang membuat Suzuki memilih tidak menjualnya di Indonesia? Di video kali ini, kita akan membahas tuntas alasan mengapa Suzuki Swift tidak lagi dipasarkan di Indonesia. Tonton sampai selesai karena di akhir video kita juga akan membahas apakah masih ada kemungkinan Swift kembali ke Indonesia. Bagi pecinta otomotif, nama Suzuki Swift tentu sudah tidak asing lagi. Mobil ini pertama kali hadir di Indonesia pada pertengahan tahun 2000-an dan langsung menarik perhatian karena desainnya yang sporty, ukurannya kompak, serta handling yang menyenangkan. Di masanya, Swift menjadi salah satu rival kuat Honda Jazz dan Toyota Yaris. Banyak anak muda memilih Swift karena tampilannya keren, irit bahan bakar, dan terasa menyenangkan saat dikendarai. Namun, meski memiliki banyak penggemar, penjualannya tidak pernah benar-benar mampu mengalahkan para pesaingnya. Alasan pertama adalah persaingan yang luar biasa ketat. Saat Swift dijual di Indonesia, pasar hatchback sudah dipenuhi nama-nama besar seperti Honda Jazz, Toyota Yaris, Mazda 2, Ford Fiesta, hingga Volkswagen Polo. Di antara semua pesaing itu, Honda Jazz menjadi yang paling mendominasi. Jazz dikenal memiliki kabin luas, mesin bertenaga, nilai jual kembali tinggi, serta komunitas yang sangat besar. Akibatnya, banyak calon pembeli lebih memilih Honda Jazz dibanding Suzuki Swift. Meskipun Swift memiliki handling yang lebih baik, menurut sebagian penggemar, secara penjualan mobil ini tetap kalah bersaing. Alasan kedua justru datang dari Suzuki sendiri. Ketika Suzuki menghadirkan Baleno hatchback, posisi Swift menjadi semakin sulit. Kedua mobil ini bermain di segmen yang hampir sama, sehingga jika dijual bersamaan, justru berpotensi saling memakan penjualan. Daripada menjual dua hatchback sekaligus, Suzuki memilih fokus memasarkan Baleno hatchback sebagai produk utamanya di Indonesia. Keputusan ini juga pernah dijelaskan oleh pihak Suzuki Indonesia. Kalau kita lihat beberapa tahun terakhir, tren mobil di Indonesia berubah cukup drastis. Dulu, hatchback menjadi mobil favorit, sekarang justru SUV dan crossover yang mendominasi. Mobil seperti Fronx, XL7, HR-V, Hyundai Creta, hingga Yaris Cross jauh lebih diminati. Alasannya sederhana, ground clearance lebih tinggi, posisi duduk lebih nyaman, lebih percaya diri saat melewati jalan yang kurang bagus atau banjir. Melihat kondisi tersebut, Suzuki tentu lebih memilih mengembangkan model yang peluang penjualannya lebih besar dibanding membawa Swift generasi terbaru. Di dunia otomotif, sebuah mobil tidak cukup hanya disukai. Yang paling penting adalah laku terjual. Jika biaya impor, distribusi, promosi, dan penyediaan suku cadang lebih besar dibanding keuntungan yang didapat, maka pabrikan biasanya akan menghentikan penjualannya. Inilah yang kemungkinan terjadi pada Suzuki Swift. Mobil ini memang memiliki banyak penggemar, tetapi jumlah pembelinya tidak cukup besar untuk menjadikannya produk utama Suzuki di Indonesia. Faktor berikutnya adalah harga. Swift generasi terbaru sudah menggunakan teknologi yang lebih modern, termasuk mesin mild hybrid di beberapa pasar. Jika diimpor ke Indonesia, harga jualnya diperkirakan akan cukup tinggi. Dengan harga tersebut, konsumen justru memiliki banyak pilihan lain, mulai dari city car, hatchback, hingga crossover. Dari sisi bisnis, Suzuki tentu harus mempertimbangkan apakah harga Swift masih mampu bersaing di pasar Indonesia. Saat ini, Suzuki Indonesia terlihat lebih fokus pada model yang memiliki volume penjualan besar. Contohnya, R3, XL7, Fronx, dan Baleno.
model-model tersebut dinilai lebih sesuai dengan kebutuhan mayoritas konsumen Indonesia. Karena itulah, Swift belum menjadi prioritas untuk dibawa kembali ke tanah air. Apakah Suzuki Swift masih berpeluang kembali? Jawabannya, masih ada kemungkinan. Pihak Suzuki Indonesia menyatakan bahwa peluang menghadirkan Swift generasi terbaru tetap terbuka. Tetapi hingga saat ini belum menjadi prioritas, karena pasar hatchback terus menyusut dan fokus perusahaan masih berada pada model crossover dan SUV. Jadi, bagi para penggemar Swift, harapan itu belum sepenuhnya hilang. Namun, kita mungkin harus bersabar lebih lama. Jadi kesimpulannya, Suzuki Swift tidak dijual lagi di Indonesia, bukan karena mobil ini jelek. Justru Swift dikenal sebagai hatchback yang menyenangkan dikendarai, irit, dan memiliki desain yang sporty. Namun, keputusan bisnis dipengaruhi banyak faktor, mulai dari persaingan yang ketat, hadirnya Baleno hatchback, perubahan selera konsumen ke SUV dan crossover, hingga strategi Suzuki yang lebih fokus pada model dengan potensi penjualan lebih besar. Kalau menurut kalian sendiri, bagaimana? Apakah Suzuki sebaiknya membawa kembali Swift generasi terbaru ke Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau suka dengan video seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video otomotif menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.